Badan Pembentukan Perda atau BPP DPRD Kota Surabaya, tanggal 6 April tahun 2022 membahas Raperda Inisiatif tentang Pengendalian dan Penanggulangan Banjir. Rapat pembahasan Raperda tersebut dilaksanakan secara daring bersama pakar dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Usai rapat pembahasan Raperda Inisiatif Pengendalian dan Penanggulangan Banjir, media Lensa Parlemen menemui anggota BPP Asri dari fraksi PDI Perjuangan mengatakan, karena memang ya daratan Surabaya itu tidak bisa rata karena ada yang melengkung, ada yang cekung, yang mungkin itu yang lebih ke arah banjir itu akan lebih resikonya lebih tinggi ada di sana. Jadi memang benar-benar situ, tapi yang pasti kita akan tetap itu bukan suatu alasan untuk Surabaya lebih banjir, dan bukan alasan juga curah hujan dan lain-lain, tapi bagaimana solusinya agar Surabaya nantinya juga bukan lagi banjir tapi genangan, walaupun banjir mungkin akan lebih cepat untuk hilangnya air itu. Jadi akan paling tidak dengan adanya perda ini yang akan kita bahas ini, nantinya saluran yang ada di kota Surabaya satu sama lain harus terkoneksi. Itu yang pertama, koneksi itu, dan untuk mengantisipasi wilayah-wilayah yang ada di daerah cekungan, karena itu resikonya lebih besar untuk banjir. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita akan berkoordinasi dengan BPWS dan teman-teman dinas yang terkait kaitannya dengan banjir untuk mencari regulasi yang nanti akan bisa dituangkan di dalam Raperda ini. Kita juga kan di peraturan pemerintah itu juga ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 penanggulangan banjir ada di sana nantinya. Jadi kita membuat aturan yang mana saluran itu paling tidak drainasenya harus terconnecting ya. Jadi dalam arti jangan sampai ada input nggak ada output. Kadang-kadang kan ujungnya buntu, kadang-kadang satu dengan yang lain nggak nyambung. Jadi untuk mendeteksi teman-teman dinas itu juga susah. Jadi paling tidak dimulai dari pembangunan itu dulu yang pertama. Lalu yang kedua, resiko yang wilayah-wilayah yang mempunyai dataran cekung itu yang punya resiko lebih besar terhadap banjir, itu mungkin harus bisa digambarkan oleh teman-teman Cipta Karya untuk bisa membuat desainnya. Tidak tahu nanti membuat posko atau seperti apa dan lain-lain. Jadi memang kita harus bersinergi dengan tim-tim ahli bagaimana menciptakan Surabaya nantinya yang lebih baik. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kita memfasilitasi masyarakat dalam arti memberikan edukasi, kesadaran betapa pentingnya sampah yang harus dipilah-pilah dan harus benar-benar mentaati bagaimana peraturan kota Surabaya terkait dengan sampah organik, anorganik, bahkan nantinya tidak ada yang bisa membuang sampah sembarangan, bahkan ataupun nantinya teman-teman LH bisa bekerja sama dengan dinas-dinas yang lain termasuk Pak Lurah, Pak Camat untuk bisa mensinkronkan sampah-sampah yang ada di tiap wilayah RT RW kelurahan kecamatan. Jadi mungkin itu ada beberapa yang di sana memang karena secara geografis memang curah hujannya tinggi dan memang datarannya cekung ya. Itu yang lebih resiko besar untuk banjir ada di sana. Itu ada di beberapa titik di situ. Untuk yang seperti ini contoh saluran yang tersumbat dan sampah ini mungkin daerah Jetis Kulon itu mungkin seperti itu. Jadi beberapa yang memang karena sampah itu ada karena banjir, jadi mungkin lebih intensif teman-teman dinas untuk pembersihan saluran. Itu yang pertama ya untuk yang tersumbat. Lalu yang kedua kaitannya dengan geografis. Jadi geografis Surabaya yang ada di daerah cekungan. Perlu diketahui pakar dari ITS yang mengikuti daring, yakni Aji Pamungkas, Ismail Saud, dan M. Hafiz Imaaduddin. Asri juga mengatakan pembahasan bersama pakar ini ada 5 titik wilayah genangan, yakni wilayah Tandes, Wiyung, Genteng, Gubeng dan Jambangan. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.